Pimpinan tertinggi HKBP Eporus Robinson Butar-Butar meresmikan gedung baru kantor dan rumah singgah dan pelatihan rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM Hepata Distrik 9 Sibolga Kapten Nias di Jalan Jubileum Kecamatan Sibolga Utara. Didampingi Sekretaris Jenderal HKBP Victor Tinambunan, peresmian dilaksanakan Jumat 17 Juni diawali dengan acara penarikan tirai pelang papan nama, penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Eporus HKBP Robinson Butar-Butar menyampaikan rasa syukur atas terbangunnya rumah singgah pelatihan RBM untuk dimanfaatkan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Untuk itu, Eporus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung baru RBM Hepata Distrik 9 yang menjadi wilayah percontohan untuk memberikan pelayanan dan peningkatan derajat para difabel. Di hari yang sama, Eporus juga melakukan kegiatan peletakan batu pertama Rumah Dinas Paraises HKBP Distrik 9 di Sibolga Julu, persisnya di Jalan Jubileum Kecamatan Sibolga Utara. Eporus berpesan dengan dibangunnya Rumah Dinas Paraises dapat meningkatkan pelayanan HKBP Distrik 9. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat 17 Juni di Masjid Nurul Hikmah Sarudi, Tapanuli Tengah bertindak sebagai imam dan khatib Ustadz Didin Rohaidin yang menyampaikan khutbah dengan judul Fadilah Qiyamul Lail. Dijelaskan kewajiban Qiyamul Lail dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai ibadah dan jalan berdakwah. Dalam ibadah tersebut, Nabi menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena ibadah di malam hari itu ada waktu yang tepat untuk bermunajat menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam sepatutnya mencontoh teladan dari Rasulullah yang merupakan uswatun hasanah. Ibadah Raya GBI Parombunan Jemaat Hosiana Jalan Sudirman Aik Parombunan Sibolga Minggu 19 Juni berjalan lancar dan dengan sukacita. Ibadah digembalai Pendeta Espran Surveki yang menyampaikan khutbah dengan tema mukjizat dan ucapan syukur. Pendeta menjelaskan bahwa inti dari khotbah adalah menekankan pentingnya umat mengucap syukur pada Tuhan karena begitu banyak kebaikan atau mukjizat yang diberikan Tuhan kepada umat. Namun tanpa sadar umat lalai memberikan dan rasa syukur. Seusai ibadah, seorang jemaat saat dimintai tanggapan mengaku sangat diberkati dan merasakan tuntunan Tuhan melalui hambanya. Jemaat terlihat antusias dan bersungguh-sungguh dalam menjalani seluruh rangkaian ibadah. Menyambut hari ulang tahun ke-76 Bayangkara tahun 2022, Polres Tapanuli Tengah meresmikan posko kampung bersih narkoba di Jalan Padang Sidempuan, Gang Nibung, lingkungan 2, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah dalam upaya perang terhadap narkoba jajaran Polres Tapanuli Tengah melalui Satuan Res Narkoba yang mendirikan posko kampung bersinar untuk membangun kampung tangguh serta menekan tingginya peredaran narkotika dan obat terlarang di tengah masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Peresmian posko tersebut dilakukan Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Jimmy Christian Sama, disaksikan unsur Forkopimda dan warga, ditandai dengan pemberian catur oleh Kapolres kepada perwakilan warga. Seperti juga terjadi di daerah lain, pasangan suami istri lanjut usia asal kota Sibolga harus menerima kenyataan pahit karena gagal berangkat haji tahun ini akibat regulasi pembatasan usia yang diterapkan pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun 2022. Dengan raut wajah kecewa dan sedih, Arhan Koto 68 tahun dan Nuraidah 66 tahun warga Kelurahan Pasar Belakang Sibolga ini menuturkan
pasrah lantaran usia mereka sudah melebihi batas maksimum 65 tahun. Untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, awalnya pasangan lansia ini telah terdaftar untuk diberangkatkan pada musim haji tahun 2020. Namun kesempatan itu buyar akibat situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Setelah bertahun-tahun keduanya menabung hasil kerja sebagai penjahit pakaian, namun gagal berangkat haji dan pasrah berdoa agar ibadah haji mereka dapat terpenuhi, serta berharap adanya perubahan peraturan untuk keberangkatan haji tahun mendatang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sejak Januari 2022 telah menjalankan program rehab, rencana pembayaran bertahap sebagai solusi dan cara mudah untuk melakukan pembayaran tunggakan bagi peserta mandiri. Mengingat menurunnya kemampuan finansial peserta BPJS Kesehatan khususnya peserta mandiri akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, sehingga BPJS membuka peluang bagi peserta untuk membayar tunggakan iuran secara bertahap. Hal tersebut diungkap Kepala Cabang Kantor BPJS Kesehatan Sibolga, Bernard Sibarani, dalam acara dialog liputan khusus N2S TV pada 22 Juni. Disebutkan peninggalan iuran BPJS Kesehatan tidak hanya terjadi di daerah, namun sudah mencakup nasional. Dengan program rehab, membantu meringankan para peserta BPJS Kesehatan segmen mandiri untuk melakukan pembayaran bertahap dalam pelunasan tunggakan agar kartu BPJS peserta diaktifkan kembali. Untuk dapat mengakses program rehab, peserta hanya mendaftar melalui aplikasi online JKN dan memilih jangka waktu pelunasan tunggakan. Disebutkan program rehab BPJS Kesehatan masih berlaku sampai dengan bulan Desember 2022. Usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat 24 Juni di Masjid Taqwa Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Ketua Badan Kenaziran Masjid Fadzrul Masrik menyampaikan rencana pengembangan bangunan masjid khususnya lantai 2. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada N2S TV karena sudah 3 tahun terakhir televisi lokal N2S TV telah membantu siar agama melalui media elektronik dan disiarkan di TV kabel berlangganan Naumi Naudi Sejahtera. Dikatakannya hal itu sangat bermanfaat bagi umat beragama dan rumah-rumah ibadah karena terpublikasi secara terbuka untuk mengenal lebih luas perkembangan dari rumah ibadah tersebut. Disebutkan pula pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, BKM Taqwa Pasar Belakang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua Panitia Kurban Hartono Budi mengatakan sampai saat ini sudah ada sebanyak 8 hewan kurban kerbau yang akan disembelih. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.